Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Dan sekarang gilirannya mata pelajaran sejarah Indonesia yang bakalan ngobrol-ngobrol santai terkait materi yang ada di sejarah Indonesia kelas 10 tentunya. Nah, semuanya pada tahu kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diimpit juga oleh dua samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, serta dibentengi juga oleh benua Asia dan juga benua Australia. Ini memiliki luas yang sangat membentang banget. Di antaranya nih ada 1 juta kilometer persegi luas dataran Indonesia. Tetapi mengapa orang-orang Indonesia ini memiliki perbedaan-perbedaan khususnya mungkin dalam segi suku, dalam segi bahasa dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakalan obrolin itu, asal mulanya seperti apa, dan langsung saja ini dia. Nah, kita bisa lihat nih buat semuanya dari globe ini ataupun tiruan bola dunia, kita bisa melihat bagaimanakah persebaran daerah-daerah yang ada di dunia ini. Dan tentunya nih buat semuanya bertanya-tanya juga, pertama, ibu nenek moyang kita itu dari mana? Kita bakalan membahas mengenai 4 teori yang sampai saat ini tentunya dipegang oleh para ilmuwan. Tapi teori itu apa, Bu? Teori itu melainkan dari buah pemikiran berdasarkan penelitian di lapangan dan juga dilihat dari data dan argumentasi ataupun pendapat para ahli. Pertama nih, ahli pertama yang akan kita obrolin adalah mengenai Muhammad Ali. Beliau juga merupakan seorang peneliti di bidang ilmu sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari daerah Yunan. Wah, Yunan itu emang dari mana? Nah, Yunan itu berada di kawasan RRT alias Republik Rakyat Tiongkok, dan di sanalah asal mula menurut Muhammad Ali persebaran nenek moyang di Indonesia. Tetapi mengapa dari Yunan? Nah, salah satunya karena dilihat ada beberapa kemiripan, salah satunya bahasa. Bahasanya seperti apa? Mungkin teman-teman semuanya juga bisa tahu ya. Nah, salah satunya nih, kemudian dari sanalah Muhammad Ali berpendapat bahwa migrasi besar-besaran itu terjadi daerah Yunan melalui beberapa jalur, diantaranya ada jalur timur dan juga jalur barat. Kemudian mereka bermigrasi dan salah satunya ada yang ke Indonesia. Tetapi migrasi ataupun perpindahan penduduk ini dibagi lagi nih ke dalam 3 golongan. Nah, 3 gelombang utama nih yang tentunya berasal dari Yunan. Yang pertama itu adalah gelombang orang-orang Negrito. Dari namanya aja ini bisa buat teman-teman semuanya tanggapi kira-kira cirinya seperti apa. Yang pertama, untuk orang-orang Negrito itu mempunyai kulit yang tebal serta kulitnya itu berwarna hitam gelap nih. Kemudian memiliki bibir tebal, selain itu juga mempunyai rambut yang agak gimbal, selain itu juga mempunyai badan yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini nih persebaran gelombang pertama itu sekitar 1000 tahun yang lalu ini menuju ke daerah Papua salah satunya. Nah, tadi untuk gelombang yang pertama. Sekarang kita memasuki gelombang yang kedua, migrasi dari Yunan menuju ke Indonesia lewat arah barat. Selanjutnya ini adalah yang namanya Proto Melayu. Nah, buat teman-teman semuanya, ciri-ciri dari Proto Melayu diantaranya memiliki kulit sawo matang, kemudian rambutnya cenderung hitam dan lurus, dan juga memiliki hidung dan mulut yang berukuran sedang. Nah, mereka itu bermigrasi sekitar 2500 sebelum Masehi menuju Indonesia dan sekarang menetap di kawasan Toraja. Nah, untuk gelombang yang ketiga dari persebaran nenek moyang kita dari Yunan, tentunya ini bernama Deutero Melayu. Ciri-cirinya hampir sama seperti Proto Melayu, namun mereka bermigrasi sekitar 1500 sebelum Masehi menuju dataran Indonesia, diantaranya Pulau Jawa, orang-orang Sunda, kemudian daerah Aceh.
Oke, udah pada pusing belum? Nah, karena ini masih banyak dong teorinya. Itu baru teori pertama dengan 3 gelombang migrasi tentunya dari Yunan sampai ke Indonesia. Dan sekarang kita akan mengobrolkan kembali juga mengenai teori yang kedua. Di antaranya adalah teori Nusantara. Nah, kalau ini nih, ini didukung penuh tentunya oleh Muhammad Yamin sebagai salah satu sejarawan Indonesia juga. Dan beliau berpendapat mengapa orang-orang Indonesia itu tidak bermigrasi dari mana-mana, melainkan hidup dari Nusantaranya itu sendiri, dikarenakan di Indonesia terdapat beberapa fosil yang sangat penting ditemukan, diantaranya fosil manusia Soloensis dan juga Homo wajakensis. Nah, mengapa demikian? Karena ternyata itu merupakan salah satu spesies manusia purba yang cukup hidupnya itu lama banget berada di dunia. Dan tahu nggak sih, ini ternyata Homo Soloensis dan juga Homo wajakensis ini tuh merupakan salah satu penelitian yang sangat penting di dunia mengenai fosil manusia purba. Salah satunya mereka ditemukan di daerah Sangiran yang sekarang menjadi salah satu daerah yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar budaya penelitian dari fosil-fosil di dunia. Oke, sekarang kita akan memasuki mengenai teori yang ketiga berkaitan dengan migrasi nenek moyang kita ke Indonesia. Salah satunya adalah ketiga ini teori out of Taiwan. Nah, Bu, kan Yunan sama Taiwan masih di daerah sama? Memang betul, masih di daerah kawasan Cina. Tetapi yang membedakan adalah kalau Yunan itu provinsinya lebih menjorok ke kawasan Asianya, kalau daerah Tiongkok ataupun Taiwan ini lebih ke dalam pertengahannya. Nah, kalau teori yang ketiga ini, mengapa orang-orangnya khususnya sebagai peneliti, salah satunya itu Harry Truman, ini berpendapat bahwa nenek moyang kita itu berasal dari daerah Taiwan. Di antaranya dilihat dari kesamaan bahasa dan juga kesamaan gestur tubuh dari orang-orang Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki informasi ataupun teori yang keempat berkaitan dengan migrasi orang-orang Indonesia. Salah satunya ini adalah teori out of Afrika. Bu, mengapa ada teori tersebut? Karena nih ternyata salah satu dari nenek moyang ataupun fosil manusia purba tertua di dunia ini salah satunya ditemukan di Afrika. Nah, dan di Afrika ini dipercaya juga sebagai salah satu tempat yang berpenduduk banyak pada saat itu, kemudian bermigrasi karena keadaan bumi ini pada saat lautannya itu masih dalam keadaan berbalut dengan es, sehingga migrasi dari kawasan Afrika menuju daerah-daerah Asia sampai ke Australia itu mengalami kemudahan. Salah satunya migrasi ke kawasan Indonesia. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti belum? Atau enggak mungkin nambah pusing dengan persebaran nenek moyang di Indonesia? Dan buat semuanya, apakah ada juga nih yang condong terhadap teori Yunan atau enggak condong terhadap teori Nusantara atau Taiwan ataupun Afrika? Semuanya itu terserah kepada teman-teman. Yang penting memiliki dasar pemikirannya masing-masing dan juga sumber utamanya dong. Nah, biar gak pusing lagi nih buat semuanya, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas. Tugasnya seperti apa? Tentunya buat teman-teman merangkum semua yang Ibu bicarakan hari ini dalam sebuah peta konsep. Dan seperti apa Ibu peta konsep itu? Kemudian gimana sih cara pembuatannya? Dan peta konsep itu gambarannya seperti apa sih? Nah, nanti Ibu akan jelaskan, tetapi bukan Ibu yang akan menjelaskan, melainkan guru bahasa Indonesia ada Bu Elsa. Silakan Bu Elsa. Oke, terima kasih kepada Bu Eha yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menjelaskan bagaimana sih cara membuat mind mapping atau biasa disebut dengan peta konsep. Mind mapping atau peta konsep itu adalah peta pemikiran. Nah, di mana bentuknya itu biasanya ada pusat atau yang dikatakan inti dari pembelajaran yang akan dibahasnya, lalu nanti bercabang teori-teori lainnya. Nah, biasanya di dalam mind mapping itu lebih ringkas daripada pembelajaran yang sebelumnya dipelajari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita mudah memahami materi yang akan dipelajari atau yang bahkan telah dipelajari sebelumnya. Nah, sepertinya untuk mind mapping itu cocok dituangkan dalam pelajaran sejarah Indonesia nih.
Karena biasanya kan sejarah Indonesia itu banyak teorinya nih. Nah, kalau misalnya kita terlalu monoton menuliskannya berbentuk paragraf, bahkan dari banyak paragraf itu kan lebih membosankan. Nah, maka dari itu lebih mudah dipahami apabila menggunakan mind mapping. Oke. Nah, ini di depan ada contoh bentuk dari mind mapping atau biasa disebut dengan peta konsep. Nah, untuk mind mapping itu sendiri, itu untuk materi utamanya atau materi intinya itu diletakkan di tengah. Ini kan materinya mengenai asal-usul nenek moyang di Indonesia. Maka penempatan intinya itu ada di tengah. Atau ini disebut materi utamanya. Untuk letaknya itu tidak bisa semau kita, bisa di kiri, kanan, atau di pinggir sebelah mana. Tetapi tetap itu harus di tengah penempatannya. Nah, nanti untuk cabang-cabangnya kalian bisa cabangkan di pinggir dari intinya ini. Nah, misalnya asal-usul nenek moyang di Indonesia ini misalnya terdapat dari beberapa teori. Kalian buat cabangnya. Nah, teorinya itu kira-kira masih ada tidak penjelasannya? Kalian buat lagi cabangnya. Ini yang di depan hanya sebagai contoh. Untuk aplikasinya, kalian bisa buat sekreatif mungkin. Tidak dibatasi harus berbentuk garis, harus berbentuk gambar. Tetapi kalian bebas mengekspresikan pandangan kalian seperti apa, yang penting kalian paham. Nah, itu dia materi kita kali ini mengenai persebaran nenek moyang di Indonesia, dan Ibu sangat menunggu tentunya kontribusi dari teman-teman semuanya dalam bentuk peta konsep ataupun tugas yang akan dikumpulkan pada deskripsi di bawah ini, oke? Terima kasih banget buat Bu Elsa, ya ampun keren banget. Dan juga nih ngomong-ngomong Bu El, kira-kira dari 4 teori tersebut, Bu Elsa lebih condong ke teori yang mana nih? Teori Nusantara ya sepertinya. Karena mungkin di dalam teori Nusantara itu kan lebih cenderung ke daerah yang berada di Indonesia. Jelas-jelas dong kita cinta Indonesia kan. Nah, maka dari itu tidak mendukung yang teori Yunan ataupun teori Taiwan. Oke deh, setiap orang mempunyai pilihannya masing-masing, tetapi ingat nih, Belanda tidak mempunyai gunung, Swiss tidak mempunyai pantai, kemudian Jepang itu kurang akan sumber daya, dan juga Singapura itu tidak mempunyai sawah. Tetapi Indonesia mempunyai semuanya sampai ke bahasa-bahasa yang beragam dan juga suku budaya yang sangat luar biasa. Terus cintai Indonesia dan semangat terus mempelajari sejarah Indonesia tentunya. Sekian saja dari Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.